Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulur-dulur Gerbang Misteri Mbah Eko. Jumpa lagi bersama kami ya. Nah, kali ini tetap dalam keadaan yang dingin ya Mbah ya. Ya, suasana di bulan Agustus ini memang super dingin ya, ya. dingin dan berangin. Karena tidak ada hujan ya sampai sekarang, bukan tidak ada, belum turun hujan sama sekali. Oke, betul-betul ya, seperti biasa kali ini kita berdua akan membahas suatu hal yang mungkin ini lagi booming ya, lagi booming dan sedang digodok ini, lagi banyak yang mengotak-atik Mbah ini Mbah. Jadi yang mau saya hal-hal tentang spiritual, supernatural, iya, dan berarti mengenai seperti itu. Jadi hal-hal yang istilahnya berbau klinik lah, karunagan dan lain sebagainya. Ini karena sepak terjangnya dari Pesulap Merah ini. Iya, di imbasnya itu banyak sekali ya dulu-dulu. Jadi dari YouTuber yang lain itu membahas tentang hal yang mengenai tentang spiritual ya. Jadi pada malam ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berbau gaib. Cuma mungkin kebanyakan orang ini Mbah belum tentu tahu sebenarnya apa sih gaib itulah. Nanti coba Mbah Eko bedah, nanti coba Mbah Eko jabarkan. Ini menurut versi Mbah Eko sendiri. Iya. Jadi sebenarnya gaib itu apa sih Mbah, definisinya itu? Kalau ini menurut saya pribadi ya. Gaib itu ya sesuatu yang dipercaya keberadaannya, tapi tidak tampak oleh mata. Secara zahir loh ya. Iya, tidak tampak secara mata setelah kasat mata lah. Mata telanjang lah. Mata telanjang ya, kasat mata. Jadi kita meyakini keberadaannya, tapi kita tidak bisa melihatnya. Tidak bisa melihatnya. Ini ini dinamakan gaib ya. Gaib itu tidak terlihat lah, bosok kasarnya seperti itu. Nah contohnya seperti jin ya, terus malaikat ya, surga neraka dan kita nggak tahu. Tapi kita yakin bahwa keberadaannya itu ada. Nah, kita yakin keberadaannya ada, cuma kita tidak bisa melihatnya. Itu definisi gaib menurut Mbah Eko ya. Untuk gaib sendiri ini kan banyak Mbah ya. Jadi yang perlu kita percaya mulai dari keberadaan jin, malaikat, bahkan ya banyak sekali. Kemudian gini, ini kan kita sudah sering penelusuran nih Mbah ya, kemana-mana ini Mbah ya, mengenai gaib tadi. Ini kan ada orang yang percaya, antara percaya dan tidak percaya. Nah, nanti kita luruskan Mbah ini Mbah. Kenapa sih Mbah orang kita itu Mbah, ini kita Mbah ya, kita ini kok sulit sekali menemukan hal-hal yang berbau gaib ketika kita penelusuran? Iya. Nah, ini menurut Mbah Eko seperti apa? Jadi karena gini ya. Jadi mencari gaib secara nyata itu memang sulit ya. Cuma kalau kita lihat di konten-konten kreator yang lainnya, mereka kan bisa dengan sangat mudah lah menghadirkan pocong, menghadirkan kuntilanak dan menghadirkan yang lain-lain ya. Itu kan terlihat dengan jelas, sangat jelas, bahkan sangat jelas ya, sangat jelas Mbak. Nah ini kalau menurut saya sah-sah saja mereka membuat konten seperti itu, tapi sebetulnya kalau menurut saya, menurut kita ya, ini itu sangat sulit sekali untuk mewujudkannya. Karena setahu kami showering di tempat-tempat yang memang dikatakan banyak ya, super angker lah, super angker. Kita ke sana, atau mungkin tempat-tempat mistis yang memang katanya banyak penampakan, kita datang ke sana itu juga tidak terlihat penampakannya sekalipun ya.
Nah kalau konten kreator yang lainnya mungkin ini kalau menurut saya pribadi itu memang sudah settingan, sudah settingan, sudah editan, sehingga tampaklah seperti Sesuatu ada yang memang nyata. yang nyata, padahal itu sangat sulit sekali. Dan ini Sudah kita buktikan, Mbak ya. sudah kita buktikan itu keberadaannya sangat sulit sekali, baik secara kita bersama-sama Iya. maupun saya sendiri. Iya. Cuma ada nggak hal gaib itu? Ada, karena saya pernah menyaksikannya. Contohnya yang pernah saya lihat itu Banaspati, itu saya pernah lihat Iya. secara langsung dengan mata dohir. Itu pun hanya satu kali pernah saya lihat, dan itu pun tidak sengaja. Jadi memang bukan karena disengaja untuk ketemunya, jadi tanpa sengaja. Mungkin pada waktu itu mungkin ya itu ada. Saya pribadi untuk santet sihir saya percaya. Saya percaya bahwa itu ada. Cuma untuk menemukan wujudnya yang wujud santetnya itu kan itu, sulit. Menemukan tukang santetnya sendiri juga sangat sulit. Nah, itu kalau yang sampai kelihatan pertarungan dengan tukang santet ya pasti itu settingan. Sudah ketahuan kalau itu settingan. Jadi jelas tidak mungkin lah. Apalagi pertarungan dengan dukun santet sampai lebih dari satu, lebih 2 atau 3 itu jelas settingan. Sudah ketahuan kalau itu sudah pasti settingan. Jadi tadi itu dulu ya. Untuk bertemu dengan sesuatu yang berbau gaib itu memang sangat sulit, Mbak ya. Itu kita pernah mendapat penampakan pun itu dengan unsur tidak disengaja. Dan itu saya sendiri pun yang rekam juga tidak tahu kalau kita dapat penampakan ya. Dulu pernah kita dapat kuntilanak hijau kalau tidak salah, Mbak ya. Itu kita tahunya itu setelah proses editing video jadi itu baru kita baru tahu kalau kita dapat sosok penampakan kuntilanak. Dan itu kita semua tim itu tidak ada yang tahu, Mbak ya. Cuma kalau berupa Mbak, apa kayak daun-daun bergerak sendiri memang banyak, tapi tidak wujud ya. Tidak tanpa wujud. Hanya sebuah. Jadi kalau memang menurut saya sendiri, kalau jin ya tidak seperti kayak bentuknya, nggak kayak pocong, kayak kuntilanak, itu tidak seperti itu. Jadi kalau mereka misalnya ya panjenengan tiba-tiba memang tahu waktu tidak disengaja tahu, mungkin pada waktu itu frekuensinya pas, frekuensinya pas, dan dari pihak jinnya itu ingin menampakkan diri, dan mungkin frekuensinya pas. Kalau bahasa saya itu seperti itu, frekuensinya pas, dia bisa menampakkan diri, tapi dianya menampakkan dirinya secara dengan hal-hal yang mungkin sudah terbiasa di otak kita. Jadi kita percayanya ya mungkin kuntilanak akan wujud seperti kuntilanak. Jadi mungkin maksud agak gini, jin itu akan mewujudkan dirinya. Ini kan sesuka-suka dia, Mbak. Iya, sesuka-suka dia. Sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi contoh ini, Mbak ya, saya takut dengan pocong. Apakah jin itu tadi akan ketika menemui saya ini mewujudkan dirinya juga berupa pocong atau sebaliknya? Ya seperti itu. Cuma itu pun jarang sekali. Itu pun sangat sulit sekali, jarang sekali terjadi. Yang sering terjadi itu karena ketakutan kita sendiri, sehingga kita berhalusinasi. Halusinasi tadi itu menjadikan kita seperti melihat sosok yang kita takutkan itu. Padahal tidak ada sebetulnya. Karena memang jin sendiri kalau mau menampakkan diri di dunia manusia ini dia juga kesulitan juga. Kecuali memang jin-jin yang punya keahlian, punya keilmuan, punya kelas istilahnya, dia bisa masuk menampakkan diri. Itu pun kelasnya juga berbeda. Contohnya di tempat-tempat angker yang memang sudah terkenal keangkerannya. Berarti untuk dari golongan jin ini, Mbak ya, ketika mungkin mereka ingin menampakkan diri, apakah dari golongan jin itu ada proses tertentu untuk mereka, sehingga kan tadi katanya Mbak kan ada
golongan tertentu, maksudnya ilmu yang sudah tinggi, berarti kan ada prosesnya itu. Apakah memang seperti itu? Ya ada ya mungkin loh di dunia jin mungkin ya ada ritualnya mungkin loh ya. Mungkin. Ya, wallahu alam bisa kita tahu. Sama seperti manusia. Manusia juga ada nggak manusia yang bisa melihat jin? Ada. Pasti ada. Jadi orang-orang yang memang dibukakan ke kasafannya ya oleh Allah bisa melihat secara dohir, secara nyata itu ada. Memang ada, tapi itu pun tidak banyak. Iya. Di dunia ini pasti ada. Cuma orang-orang seperti itu sulit ditemukan. Iya. Dan Nah, cuma yang umum itu biasanya kan karena sifat jin itu kan halus, sifat gaib itu kan halus. Maka untuk mengetahui secara yang halus itu harus dengan yang halus. ya, Yang halus pun kalau manusia dengan batin, ya. Jadi dengan batinnya itu bisa merasakan keberadaan. Nah, hanya bisa sebatas itu sebetulnya. Cuma kadang-kadang kan kita merasakan, kita proyeksikan ya seperti apa gitu bentuknya. Cuma persis dan tidaknya itu ya sebenarnya agak samar juga. Jadi juga nggak tahu juga. Nah itu yang terbuka kan batinnya. Yang disebut makanya mata batin. Jadi halus semacam itu. Dan itu pun tidak semua orang pun bisa. Ya, orang-orang memang hatinya betul-betul lembut, hatinya suka dekat dengan Allah. Terus kalau dukun-dukun atau yang dukun-dukun yang menggunakan mungkin ada. Setahu saya saya meyakini ada dukun-dukun yang memang bekerja sama dengan jin itu ada. Cuma bisa jadi mereka juga bisa melihat langsung mungkin Mbak ya. Mungkin itu pun berdasarkan jinnya juga memperlihatkan diri. Jadi tapi orang-orang seperti ini tuh sulit ditemukan karena mereka juga tidak menunjukkan dirinya, menjaga rahasia dia sendiri. Dan itu memang sangat sulit. Nah, kadang-kadang kan yang beredar kan di umum ini kan ya itu tadi yang memang mengaku sebagai dukun ya. Atau paranormal atau mungkin yang memang sebetulnya tidak tahu juga. Iya. Cuma hanya untuk sebuah konten kreator ya tidak apa-apa, memang tujuannya hanya untuk hiburan kan Mas, seperti itu. Ya, cuma kalau menurut pengalaman dari kami ya, dari tim kami itu memang sangat sulit. Cuma yang banyak kita temui hanya berupa suara, terus gerakan-gerakan apa ya mungkin sesuatu pohon mungkin bergoyang. Itu terus, aja yang sering dilihat. Dari mungkin kalau Mbak Eko pernah melihat ini Mbak, yang barangkali waktu yang bisa jin tampakkan kepada manusia itu apakah dengan durasi yang lama atau hanya hitungan yang sangat pendek Mbak? Ya biasanya hitungannya nggak lama, itu hitungannya cepat, hitungannya sangat cepat, biasanya sekelebatan gitu. Itu yang memang yang tadi hanya hitungan per detik gitu Mbak ya. Cuma kalau jenis yang banaspati itu atau kiriman telur itu saya pernah lihat ya. Dan kebetulan saya juga punya teman kan, saya ajak melihat juga. Dan kemarin juga ada itu yang warga di daerah sekitar sini itu juga melihat satu keluarga bahkan. Jadi sampai bola api itu jatuh di rumahnya. Jadi memang wujudnya bola api. Bola api. Dan saya juga pernah melihat secara langsung, secara dohir. Jadi secara dohir saya lihat langsung begini. Dan bukan dan itu pun hanya sekali itu. Nggak sampai berulang-ulang kali, tidak ada. Jadi memang kebetulan. Ini juga pengalaman ini Pak. Pas ini saya juga mungkin kebetulan itu Mbak ya. Jadi kalau kita berbicara masalah hal-hal gaib ini, ketika kita mau penelusuran yang ada di rumah angker itu Mbak, sekitar perumahan yang ada di Kuaron itu saya tidak sengaja ini ketika lihat ke langit-langit itu cahaya warnanya itu kuning oranye gitu Mbak. Jadi dia tuh berjalan tapi di belakangnya ada kayak asap. Pelan banget dan pendek, jalan nggak tuwingin enggak Mbak. Itu ya mungkin kebetulan ya dulu karena saya juga mencari seperti itu lagi tidak pernah ketemu lagi. Jadi semua itu kadang juga kebetulan. Jadi tidak bisa kalau kita cari kebanyakan. Ya kita sudah nyoba di
mitos tempat ini memang agak angker kita masuki, kadang memang terkenal angker kita datangi, tempat-tempat keramat kita datangi, dan memang bolak-balik kita nyoba ya juga belum pernah ketemu. Iya. Belum pernah ketemu. Ya kalau merasakan sih iya, memang merasakan ya iya. Efeknya. Kita sebagai manusia kan punya feeling juga kan, bisa merasakan sesuatu yang ada di sekitar kita walaupun itu tidak tampak, itu pun bisa kita rasakan. Jadi cuma itu yang bisa lihat, yang bisa kita ketahui Iya. ya. Tapi untuk wujud yang langsung tampak dengan mata itu saya kira masih belum. Nah, kalaupun ada pun orang yang bisa membuka mata batin, bukan mata zahir, orang untuk bisa melihat gaib, itu kemungkinan besar loh, itu sugesti. Jadi orangnya hanya pikiran. Iya, orang itu disugesti, akhirnya yang disugesti itu seolah-olah dia melihat dengan mata kepalanya bahwa ada kelihatan penampakan. Iya. Padahal kita tidak tahu bentuk wujud asli jin itu yang seperti apa, kita tidak tahu. Aslinya itu bagaimana kita juga nggak tahu. Iya, jadi gitu dulu ya. Jadi semua yang berbau gaib itu memang ada, dan kita sebagai manusia wajib mengimani, artinya wajib mempercayai gitu Mbak ya. Dan bagi teman-teman juga jangan suka bermain dengan hal seperti itu Mbak ya, karena ya memang resikonya itu sangat berbahaya. Karena ada yang bilang itu sampai kalau mereka dendam itu sampai ke anak turun kita, itu apakah benar Mbak itu? Bisa jadi, karena mereka kan panjang umurnya, kita kan enggak. Jadi ya bisa jadi seperti itu. Jadi ya sekilas itulah yang mungkin bisa kita berikan ya. Jadi intinya gini dulu ya. Jadi pada intinya kegaiban itu ada dan wajib kita percayai, kita imani, dan untuk bisa langsung melihat gaib itu tampak itu memang sangat sulit sekali. Kalaupun melihat wujud asli jin itu pun jelas kita pun keilmuan kita itu juga jauh, kayaknya tidak mungkin itu bisa tahu jauh, ya, kurang jauh. Cuma ada nggak orang yang bisa melihat di dunia ini? Pasti ada. Cuma 1/1000 ya, itu sangat sulit menemukan orang yang ahli-ahli seperti itu. Cuma kalau untuk kelas kita ini itu bisanya tuh merasakan mungkin di sini ada energi lain. Nah, itu mungkin itu yang bisa kita lakukan. Terus untuk menemukan penampakan itu pun sangat sulit sekali. Jadi biar tahu, jadi panjenengan nggak usah takut. Jadi kemana-mana jangan takut nanti ketemu hal-hal seperti itu. Kalau tidak pas kebetulan ya sangat sulit ketemu. Jadi yang intinya kalau kita kemana-mana itu lawan dulu rasa takut kita Mbak ya. Ya, lawan dulu rasa takut kita. Jangan takut dengan makhluk gaib yang mengganggu atau menampakkan diri. Jangan takut dulu. Kalau memang ada perasaan was-was, langsung minta sama Allah. Berdoa pada Allah diberikan keselamatan. Agar kita berani tuh Mbak. Seperti apa Mbak? Yakin aja bahwa kita ini lebih mulia daripada mereka. Itu satu, derajat kita lebih tinggi. Terus yang kedua, yakinlah bahwa Allah itu pasti akan membantu. Berdoalah, jadi banyak-banyak berdoa. Yang jelas ya ibadahnya dijaga, sholatnya dijaga. Insya Allah barang seperti itu akan takut Mbak ya. Akan takut dengan sendirinya ya. Oke, dulu ya, mungkin itu Mbak ya. Itu aja sudah dijabarkan oleh Mbak Eko dan sudah sangat gamblang. Jadi bagi dulur-dulur kita di sini niatnya untuk memberikan edukasi dan juga meluruskan ya. Nanti kita tidak berniat untuk yang kontroversi yang ini agar tidak berkelanjutan seperti itu Mbak ya. Jadi ini untuk teman-teman dan dulur-dulur Mbak Eko. Sedikit ilmu untuk menambah wawasan. Bahwa ini sekali lagi mungkin ada tambahan ini, bahwa saya pribadi sampai detik ini memang belum punya padepokan ya. Jadi kita tidak punya padepokan ya. Kedua Mbak Eko belum punya padepokan. Kedua, memang kita tidak
istilahnya apa lah, mengadakan pengobatan Iya, juga tidak. Ya tidak. ini pengobatan juga tidak. Banyak yang dulur-dulur itu meminta. Iya, pengobatan juga tidak. Terus kalau memang membantu mendoakan, oke, akan kita doakan. Iya. Ya, namanya saudara. Saudara. Kalau jauh itu saling mendoakan, kalau dekat saling mengingatkan. Jadi kalau memang panjenengan butuh bantuan, akan kita bantu walaupun itu dari jarak jauh. Dan Ya. perlu diingat dulur-dulur ya, Mbak Eko ini bukan dukun, Mbak Eko bukan kiai, Bukan ustadz, ya, Mbak Eko hanya orang biasa. bukan gus. Nah, bukan Gus juga. Jadi kita semua ini orang biasa. Bagi saya juga orang biasa yang memang tak sengaja. Baik, kita sefrekuensi suka dengan hal seperti Ya, itu. kita memang punya hobi dengan hal yang Iya. berbau mistis, misteri ya kan. Nah, memang kita pinginnya memang mengungkap beberapa mitos, beberapa misteri, bener gak? Kita kayak kemarin di pohon-pohon pisang itu bener gak ada kuntilanaknya? Iya, Ternyata setelah kita telusuri kan memang tidak ada. memang enggak ada. Cuma Jadi, kita hanya bisa merasakan. dia merasakan keberadaannya, tapi tidak bisa kita lihat. Iya. Nah, semacam itulah. Jadi seperti itu, dan memang saya anukan sekali lagi, saya juga memang tidak ada apa jasa pengobatan. Saya juga tidak menawarkan, juga tidak menganu apa istilahnya ada pelang untuk Iya. pengobatan di rumah saya juga tidak ada. Cuma kalau ada orang yang datang memang minta tolong, Insya Allah. insya Allah wajib kita tolong. Iya. Gitu, Tapi Mbak, ya. dengan semampu kita tolong. Terus yang kedua, saya sakit aja ke dokter. Iya. Saya sakit aja ke dokter, masa saya menyembuhkan orang lain. Jadi semuanya kembali kepada Allah itu ya. Jadi tetap kita bantu, sama-sama membantu, sama-sama mendoakan. Kan di dunia ini tidak ada orang yang sakti, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang paling sakti. Paling tinggi ilmunya ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya kita hanya berpasrah diri kepada Allah. Mungkin hanya itu aja. Oke, sudah cukup, Mbak? Cukup. Oke, dulu ya. Sekian dari kami. Ya, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Semoga kita bisa memberikan edukasi yang lebih menarik. Dan juga jangan lupa untuk dukungan kepada kami. Selalu aktifkan loncengnya ya. Jangan lupa untuk like, comment, share sebanyak mungkin. Dan jangan lupa subscribe channel kami di Gerbang Misteri Eko. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.